Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman semuanya, wadidaw semuanya, apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya. Nggak terasa besok adalah kembali lagi ke aktivitas pada hari Senin ya. Ramai sekali pasti yang wah Senin lagi gitu ya. Tapi apapun cerita harus semangat, tetap semangat teman-teman. Seperti mana halnya semangat kita yang mana Marc Marquez kini sudah mulai gimana gitu ya, membuat berdebar-debar jantung kita ya. Berdebar-debar jantung kita, seperti mana yang dikatakan oleh legenda ya, legenda MotoGP ya, sampai geleng-geleng kepala dengan Marc Marquez ya. Bahkan dia menilai kenapa harus ada kebencian kepada Marc Marquez. Kenapa masih ada yang membenci Marc Marquez? Kenapa? Padahal Marc Marquez ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali ya. Siapa yang katamin? Nah, gini nah. Seperti mana yang dikatakan oleh Marco Lucinelli. Marco Lucinelli ini adalah mantan pembalap MotoGP di masa-masa kalau pernah semua itu ya teman-teman ya. Seperti Marco Meleandri semua ya. Yang mana dia mengatakan Marc Marquez ada di posisi kedua. Ini membuat saya menikmatinya, kata Marco Lucinelli ini ya, di saat melihat kemarin aksi Marc Marquez di MotoGP Prancis kemarin ya. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Lucinelli ini sama sekali tidak menyangka masih ada pihak yang memandang sengit atau memandang miring terhadap Marc Marquez. Dengan rasa benci yang dimiliki, pihak-pihak itu enggan mengakui pencapaian dan performa gemilang rider berusia 31 tahun itu. Tidak ayal, hal tersebut benar-benar membuat peraih gelar juara dunia kelas 500 musim 1981 tersebut geleng-geleng kepala. Oh, berarti si Marco Lucinelli ini adalah pemain di tahun 81 ya, di kelas 500 cc ya, sampai geleng-geleng kepala. Kok masih ada orang yang menilai Marc Marquez miring seperti itu ya, masuk miring seperti itu ya, negatif ya pemikirannya ya. Namun dia mengatakan, saya tidak mengerti kebencian terhadap Marc Marquez dan tidak melihat bakat yang dimilikinya, ucap si Lucinelli ini. Dan dia mengatakan lagi, atau dalam hal apapun tidak mengakuinya adalah tindakan bodoh. Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah era Valentino Rossi berakhir, Marquez bisa dibilang menjadi pusat perhatian dan selalu dibicarakan. Hal tersebut tidak lepas dari riwayat mentereng yang sudah dicetak pemilik nomor 93 itu dengan 8 gelar juara dunia. Ayolah, pada akhirnya dialah yang selalu kita bicarakan. Jika kita melihat balapan secara individu, mungkin para bintang yang lewat adalah mereka yang menang, karena mereka melakukan manuver yang menarik atau mereka yang mengacaukannya, tapi itu berlangsung hingga hari Rabu. Jadi Marc Marquez lah yang dengan satu dan lain cara kita bicarakan lagi. Lucinelli mengaku saat ini hanya Marquez yang bisa membuatnya bejingkrak ketika menyaksikan balapan MotoGP di musim 2024. Dengan segenap kebencian yang ada, pria asal Italia tersebut memberikan tempat tersendiri kepada Marc Marquez. Saya katakan bahwa hanya satu orang yang di MotoGP saat ini yang membuat saya melompat dari sofa, dan orang itu adalah Marc Marquez. Selain itu, karena dia memiliki semua kebencian itu, saya semakin menyukai Marc Marquez, ujar Lucinelli. Pew pew pew.
Pew pew pew. Si Marco Marco Lucinelli ini asal Italia ya, pemain kelas 500cc pada tahun berapa? Pada tahun 1981. Ini Marco Lucinelli. Dia menjelaskan, dia masih heran kenapa orang membenci Marc Marquez. Ya, kenapa? Padahal di tahun 2024 orang yang membuat kaki saya bergetar bahkan sampai meloncat adalah si Marc Marquez dengan adanya Marc Marquez. Itu kata si Marco Lucinelli. Dan dia mengatakan kita membencinya, tapi dia yang kita bahas. Bahkan di mana-mana Marc Marquez yang dibahas maksudnya lebih populer. Tapi dalam hati mereka itu ada kemunafikan ya. Dia mengatakan ya, kita membencinya, namun kita membicarakannya. Ini yang membuat si Lucinelli ini ya, Marco Lucinelli ini mengatakan semakin kalian membencinya, semakin saya suka dengan dia. Karena MotoGP tanpa Marc Marquez mungkin rasanya sudah gitu ya. Itu maksud Lucinelli ya, Marco Lucinelli. Wah, ini orang Italia. Kalau pikirannya bahkan legenda, ini legenda masih hidup. Bukan legenda yang kemarin masih hidup tapi masih ada rasa kedendaman ya. Oke, di sisi lain teman-teman ya, di sisi lain Mimin sudah katakan kemarin yang mana Pramac kemungkinan akan ke Yamaha. Itu dikatakan oleh tim Yamaha sendiri, yaitu siapa namanya? Puig ya, Alberto Puig. Bukan Alberto Puig, siapa namanya tuh? Bos Yamaha. Aduh. Ya pokoknya gitulah. Dia mengatakan jalan satu-satunya adalah untuk merayu Pramac menjadi tim satelitnya di musim 2025. Itu jalan satu-satunya karena mereka sudah gagal dengan VR46 dan Gresini Racing ya. Namun di sini kalau benar-benar Pramac menjadi tim satelit Yamaha, Yamaha berjanji akan memberikan mereka motor pabrikan ya. Namun di sini kalau Pramac Racing berpotensi pindah ke Yamaha, Marc Marquez dan Marquebo atau Marco Bezzecchi akan menjadi keuntungan. Keuntungannya apa, Min? Mereka akan mendapatkan motor pabrikan. Ya, yang mana untuk saat ini Pramac mendapatkan motor pabrikan ya, yaitu Jorge Martin dan Franco Morbidelli ya. Jadi kalau mereka pindah, jadi dua motor pabrikan tersebut akan didapatkan oleh Marc Marquez dan Marquebo ya. Jadi kalau begitu Alduger kemana, Min? Nah, ini yang paling parah lagi ini. Dan Enea Bastian ini kemana? Pokoknya semua itu masih dalam isu. Mimin sudah kejelaskan Enea Bastian ini akan ke Aprilia. Dan Mimin sudah katakan Marc Marquez akan ke tim merah atau di Gresini Racing, antara itu. Pokoknya begitu. Semuanya belum jelas. Jelasnya kapan, Min? Yang betul. Jangan tipu-tipu. Nah, ini kalau ada netizen yang kata begituan. Jadi Mimin katakan begini, tiada tipu-tipu di sini. Semua dalam rumor semata ya. Masih dalam rumor, ada yang 100%, ada yang baru 80% ya. Yang jelas rumor yang paling akurat adalah di MotoGP Italia nanti. Setelah MotoGP pada hari Minggu ini ya, MotoGP Barcelona atau Catalunya. Setelah itu akan kita menuju ke Italia. Di situ baru kita ketahui di mana Marc Marquez berada dan siapa di mana dan di mana. Itu teman-teman ya, ingat ya. Ya. Pokoknya di sini kalau Pramac, ingin Mimin katakan kalau Pramac Racing menjadi betul-betul menjadi tim satelitnya Yamaha, berarti keuntungannya akan didapatkan oleh Marc Marquez dan Marquebo ya, yaitu mendapatkan motor spek pabrikan 2025. Oke lah teman-teman, itu saja yang ingin Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.